Dalam pertunjukan konvoi militer, biasanya kita bisa melihat sebuah pasukan yang berjalan rapih namun dengan pakaian yang nampak berbeda dan membawa persenjataan yang nampak juga berbeda daripada pasukan lainnya. Akan tetapi ketika di medan perang, pasukan ini takkan menampakkan dirinya. Mereka berkamuflase di alam, mengintai musuh, mengumpulkan informasi intelijen, dan dengan satu tembakan bisa-bisa musuh kehilangan pemimpin mereka. Pasukan berkemampuan khusus ini disebut sebagai sniper. Sniper atau bisa disebut juga sebagai penembak runduk merupakan seorang prajurit infanteri yang secara khusus terlatih untuk mempunyai kemampuan membunuh musuh secara tersembunyi dari jarak jauh dengan menggunakan senapan. Dalam doktrin militer, penembak runduk dalam posisinya pada unit militer. Lokasi menembak dan taktik berbeda-beda pada setiap negara. Secara umum, tujuan penembak runduk dalam peperangan adalah mengurangi kemampuan tempur musuh dengan cara membunuh sasaran yang bernilai tinggi seperti perwira atau komandan tinggi musuh. Penembak runduk biasanya dipakai dalam tim menembak yang berisikan 2 orang. Kedua orang ini mempunyai fungsi yang berbeda, satu sebagai penembak dan satu orang lagi sebagai spotter atau penunjuk sasaran. Dalam praktiknya, spotter dan penembak biasa bergiliran menembak agar mengurangi kelelahan pada mata. Misi penembak runduk atau sniper tidak melulu melakukan tembakan. Mereka dilatih juga untuk melakukan pengintaian dan pengamatan serta mengumpulkan informasi intelijen di lapangan. Mereka juga difungsikan untuk melakoni misi anti penembak runduk, membunuh komandan musuh, memilih target sendiri secara oportunis, dan bahkan tugas anti material atau menghancurkan peralatan militer musuh yang mana memerlukan senapan berkaliber besar. Tak hanya militer saja, korps kepolisian biasanya juga memiliki sniper. Sniper kepolisian biasanya diturunkan dalam penanganan skenario penyanderaan. Mereka dilatih untuk menembak sebagai pilihan terakhir, hanya jika nyawa sandera terancam langsung. Penembak runduk polisi biasanya beroperasi dalam jarak yang lebih dekat daripada penembak runduk militer, yakni di bawah 100 meter dan bahkan kadang kurang dari 50 meter. Karena itu penembak runduk polisi lebih tepat disebut sebagai penembak jitu. Penembak runduk polisi lebih terlatih menembak untuk melumpuhkan daripada membunuh, dikarenakan peran kepolisian sebagai pengayom masyarakat. Namun ada juga pasukan yang menggunakan senjata dengan pembidik optik mirip dengan sniper. Namun antara penembak runduk atau sniper dengan penembak jitu tetaplah berbeda. Penembak runduk terlatih sebagai ahli kamuflase, sedangkan penembak jitu tidak. Penembak runduk merupakan bagian terpisah dari regu infanteri yang juga dapat difungsikan sebagai pengintai dan memberikan informasi lapangan. Penembak runduk juga memiliki efek psikologi terhadap musuh karena keberadaannya yang sangat sulit ditemukan. Sedangkan peran penembak jitu intinya adalah untuk memperpanjang jarak jangkauan pada tingkat regu. Penembak runduk umumnya menggunakan senapan runduk bolt action khusus, sedangkan penembak jitu menggunakan senapan semi otomatis yang biasanya berupa senapan tempur atau senapan serbu yang dimodifikasi dan ditambah dengan teleskop. Penembak runduk telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menguasai teknik bersembunyi, pemakaian kamuflase, keahlian pengintaian dan pengamatan, serta kemampuan infiltrasi garis depan. Ini membuat penembak runduk memiliki peran strategis yang tidak dimiliki penembak jitu. Penembak jitu dipasang pada tingkat regu, sedangkan penembak runduk pada tingkat batalion dan tingkat kompi. Sniper atau penembak runduk juga dibekali dengan peralatan khusus untuk menjalankan misinya. Salah satu peralatan yang menjadi ciri khas seorang sniper adalah ghillie suit atau pakaian penyamaran yang biasanya tampak seperti rumbai-rumbai rerumputan. Di era modern, kamuflase sniper juga harus memperhatikan ancaman perangkat cahaya inframerah karena militer modern sudah menggunakan penglihatan suhu.
Bahkan pakaian dan peralatan bisa muncul bila dilihat dengan alat thermal vision. Maka penembak runduk harus memakai bahan lain yang tidak terdeteksi oleh thermal vision. Senjata dan bidik teleskopik juga harus disamarkan, karena lensa dari alat bidik dapat memantulkan cahaya matahari, dan ini bisa membuat posisi sniper diketahui. Untuk itu, sniper harus mencari tempat bersembunyi yang tidak terkena cahaya matahari langsung atau menutupi lensa dengan sesuatu yang tidak memantulkan cahaya. Selain kamuflase, sniper pastinya juga membawa senjata. Senjata sniper dirancang untuk memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan memiliki jarak tembakan yang sangat jauh. Senapan sniper dilengkapi dengan alat bidik teleskopik untuk meningkatkan akurasinya. Meskipun spotter juga sudah membawa teropong khusus yang dapat mengukur jarak, kelembapan, hingga arah dan kecepatan angin. Senapan sniper biasanya juga dipasangi peredam untuk meningkatkan kesenyapannya. Amunisi yang dipakai senapan sniper biasanya memiliki kaliber 7,62 atau 12,7 mm. Senapan sniper berkualitas tak hanya produksi negara barat, China atau Rusia saja. Bahkan negara kita Indonesia melalui PT Pindad Persero juga telah mampu memproduksi senapan sniper yang kualitasnya sudah diakui dunia. Seperti SPR-3 kaliber 7,62 mm, SPR-4. Bahkan salah satu kebanggaan kita yakni SPR-2 kaliber 12,7 mm yang mampu menembakkan amunisi penembus baja.